Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan pembelajaran pertama. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Tahukah kalian benda apakah ini? Lalu, mengapa kedua benda ini dapat memicu penjajahan yang ada di Indonesia ya? Untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Tetap semangat ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah anak-anak, banyak sekali peristiwa di dalam kehidupan, baik itu peristiwa pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa itu ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan. Kalian tahu, bangsa Indonesia pernah mengalami peristiwa yang sangat tidak menyenangkan, yaitu mengalami peristiwa penjajahan yang sangat lama. Mengapa bangsa kita bisa mengalami penjajahan yang sangat lama ya? Mari kita pelajari. Perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kamu gambar apakah itu? Ini adalah cengkeh. Cengkeh memiliki banyak manfaat. Antara lain, sebagai bumbu masak. Penggunaannya bisa dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Lalu, sebagai dupa. Bangsa Cina dan Jepang memanfaatkan cengkeh ini sebagai dupa. Kemudian, minyak cengkeh juga digunakan sebagai aromaterapi dan juga dimanfaatkan sebagai obat sakit gigi. Cengkeh merupakan salah satu rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Selain cengkeh, masih ada rempah-rempah lain seperti pala, lada, kayu manis, kapulaga, dan sebagainya. Indonesia terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Bangsa Eropa pada sekitar abad 15 sangat berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangatlah tinggi. Harganya semahal emas. Sedangkan masyarakat Eropa sangat membutuhkannya untuk industri obat-obatan. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa berusaha keras untuk mencarinya, meskipun harus menjelajahi samudra hingga sampai ke Indonesia. Lalu, bangsa mana saja yang pernah datang ke Indonesia? Bangsa-bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia antara lain bangsa Portugis. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso del Buque, bangsa Portugis mendarat di Malaka. Kemudian, mereka menuju Maluku dan diterima dengan baik oleh Raja Ternate. Tujuan kedatangannya ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Yang berikutnya, bangsa Spanyol. Pada tahun 1521,
bangsa Spanyol berhasil mendarat di Tidore, Maluku. Tujuannya sama dengan bangsa Portugis, yaitu untuk berdagang rempah-rempah. Kedatangan Portugis dan Spanyol di Maluku ini menimbulkan persaingan dagang antara keduanya. Untuk mengakhiri permusuhan itu, maka diadakanlah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Hasil keputusan dari Perjanjian Saragossa ini adalah Portugis menguasai daerah perdagangan di Maluku, sedangkan Spanyol harus meninggalkan Maluku dan beralih ke Filipina. Selanjutnya, bangsa Inggris dipimpin oleh Francis Drake. Rombongan bangsa Inggris tiba di Ternate pada tahun 1579. Mereka memborong rempah-rempah dari Ternate untuk dibawa ke Inggris. Berikutnya bangsa Belanda. Bangsa Belanda inilah yang paling lama menduduki Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1596, rombongan bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman berhasil tiba di Indonesia. Tepatnya mendarat di Banten. Nah, itu tadi bangsa-bangsa Eropa yang menjelajahi samudra dan berhasil sampai ke Indonesia. Lalu, apa saja faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra tersebut? Ada 4 faktor pendorong penjelajahan samudra, yaitu 1. Gold, 2. Glory, 3. Gospel, dan 4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk gold, glory, dan gospel biasa disebut sebagai semboyan 3G. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, gold. Artinya adalah mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari ini adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15, di Eropa harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkannya untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Glory, artinya mencari kejayaan. Pada waktu itu ada suatu anggapan di Eropa bahwa jika suatu negara memiliki banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya. Itulah sebabnya bangsa Eropa berlomba-lomba mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Gospel, artinya menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk di daerah yang dikuasainya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada waktu itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Contohnya, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan yang dapat digunakan untuk melindungi pelayaran jika ada ancaman bajak laut dan sebagainya. Ditemukannya kompas yang dapat digunakan sebagai alat penunjuk arah, sehingga mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Anak-anak, sekarang perhatikan kembali gambar cengkeh berikut ini. Coba kalian bandingkan dengan gambar cengkeh berikutnya. Apa ya perbedaannya? Iya,
warnanya berbeda. Jadi, untuk dapat mengambil manfaatnya, setelah dipetik, cengkeh kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran, terjadi perubahan warna yang semula kuning dan merah berubah menjadi coklat kehitaman. Perubahan ini disebabkan karena adanya kalor atau panas. Selain berubah warna, cengkeh juga lebih keras. Coba sekarang kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Bagaimanakah wujudnya? Samakah? Menurut wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Benda padat, contohnya batu, kayu, besi, dan lain-lain. Yang kedua, benda cair, contohnya air, minyak, kecap, susu, dan lain-lain. Yang ketiga yang disebut dengan benda gas, contohnya udara. Bagaimanakah sifat-sifat dari benda-benda tersebut? Mari kita lakukan percobaan berikut ini. Yang pertama adalah sifat benda padat. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah cutter, penghapus, mangkok, dan gelas. Kita tahu penghapus merupakan benda padat. Kita lihat bentuknya seperti balok. Saat penghapus ini diletakkan di atas kertas ini, dia bentuknya balok. Kita coba kita masukkan ke dalam mangkok, bentuknya balok. Kita pindah lagi, kita masukkan ke dalam gelas, bentuknya balok. Hal ini menunjukkan bahwa benda padat memiliki bentuk yang tetap. Sekarang kita coba bagaimana jika benda padat ini mengalami suatu perlakuan. Kita coba potong dengan cutter. Nah, bagaimana bentuk penghapus ini? Apakah masih tetap sama? Ternyata bentuknya berubah. Hal ini menunjukkan bahwa benda padat dapat berubah bentuk jika mendapat perlakuan tertentu. Berikutnya, kita akan membuktikan sifat benda cair. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebuah penghapus, gelas, dan air. Sekarang mari kita perhatikan permukaan air di dalam gelas. Ternyata air di dalam gelas ini permukaannya datar, ya kan? Datar kan? Nah, sekarang kita miringkan gelas ini, kita masukkan penghapus di bawahnya sehingga miring. Sekarang perhatikan bagaimanakah permukaan air dalam gelas. Ternyata permukaan air di dalam gelas masih tetap datar, tidak miring mengikuti gelasnya. Nah, ini menunjukkan bahwa benda cair memiliki sifat yaitu permukaannya datar. Berikutnya kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan sifat benda gas. Alat yang dibutuhkan adalah gelas, wadah transparan, dan air. Langkah-langkahnya, kita masukkan gelas ini dalam posisi telungkup. Sebelumnya kalian perhatikan permukaan air, tingginya seberapa. Ya, kalau sudah kita masukkan gelas ini, perlahan-lahan kalian perhatikan permukaan air.
ternyata permukaan air naik. Nah, ini menunjukkan bahwa permukaan air naik karena dia mendapatkan tekanan dari udara yang ada di dalam gelas. Sekarang kita miringkan gelas ini perlahan-lahan. Kalian amati apa yang terjadi. Muncul gelembung-gelembung. Ini menunjukkan udara yang ada di dalam gelas ini keluar dan digantikan oleh air. Nah, kalau kita telungkupkan lagi, maka di dalam gelas sudah tidak lagi berisi udara tetapi berisi air. Jadi percobaan ini membuktikan bahwa benda gas itu menempati ruang dan menekan ke segala arah. Demikian percobaan kita untuk membuktikan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, anak-anak, itu tadi percobaan untuk membuktikan salah satu sifat dari masing-masing wujud benda. Lalu, apa saja sifat-sifat lainnya? Berikut ini sifat-sifat dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, tugas kalian adalah jelaskan latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.